Ketika hati kita sakit, ketika mental kita tuh lagi gak sehat, tubuh pasti punya respon. Karena gue yakin insecure hadir saat kita kufur dengan syukur. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di episode berkacamata kali ini gue akan membahas tentang masalah insecure. Jadi stay tune terus kali ini. Oke, nah berhubung video kali ini tentang insecure, aku akan sedikit cerita nih tentang pengalaman aku, dimana dulu tuh aku sering rasain insecure dan alhamdulillah aku berani untuk meninggalkan rasa insecure itu meskipun beberapa kesempatan masih ada. Oke teman-teman, jadi sebenarnya insecure itu apa sih? Nah, insecure itu sebenarnya rasa takut, rasa nggak percaya diri, rasa gelisah. Akhirnya banyak pakar menyimpulkan penyebab insecure. Ada banyak banget, salah satunya trauma ditolak misalnya, entah itu ditolak pekerjaan, ditolak di lingkungan, ditolak sama lawan jenis. Perasaan ditolak itu akhirnya yang menjadi kita nggak pede inilah nih yang menjadi sumber dari rasa insecure itu. Jadi kita nggak pede, yang kedua udah nggak pede ditolak, selanjutnya itu biasanya masalah pribadi, yaitu misal broken home, dibully, body shaming gitu. Jadi body shaming itu sering banget kan, apapun itu, jelek banget, hitam banget, sekarang putihan ya apa dan segala macam. Terus yang selanjutnya tuh overthinking. Jadi ketika kita tuh ngerasa natap masa depan itu nggak cerah, ngerasa masa depan kita tuh suram, selanjutnya dipandang sebelah mata. Misalkan di satu lingkungan lo, setiap kali lo ngomong, kali lo berpendapat, lo itu selalu dibiarin aja. Entah itu dibiarin memang atau entah itu lo merasa dibiarin, yang penting feeling lo tuh kayak perasaan lo tuh, kok gue dicuekin ya, kok gue dikacangin ya gitu. Dan ketika di situ ngerasa sendirian, dia pandang sebelah mata, itu yang menyebabkan lo tuh merasa jadi ada rasa takut gak dihargai, rasa malu gak bisa nimbrung di kelompok lo itu gitu. Jadi akhirnya timbullah rasa insecure. Yang paling sering banget adalah lihat sosial media. Nah, buat kalian yang sering follow akun selebgram yang bodinya tuh body goals banget, terus yang pakaiannya tuh super duper keren, super mewah gitu, lo ngerasa lo tuh minder, lo tuh nggak punya apa-apa. Akhirnya lo tuh menyalahkan diri lo sendiri. Kok gue kayak gini sih, kenapa gue nggak gitu aja? Kok gue tuh begini sih, kenapa nggak begitu aja gitu? Karena toxic dari apa yang lo lihat, apa yang lo follow, apa yang lo tonton gitu. Lo sering nontonin video tentang kecantikan mungkin, ketampanan mungkin. Di situ akhirnya apa? Lo ngerasa minder di situ. Lo membandingkan diri lo. Nah, akhirnya membanding inilah yang bikin rasa insecure itu muncul. Nah, sekarang kita beralih ke dampak. Nah, dampaknya adalah teman-teman yang pasti merasa depresi, kadang nggak bisa tidur atau insomnia, bahkan sering tidur dan makan. Pokoknya hal-hal yang tidak biasanya lo lakukan gitu. Nah, ngomongin lagi tentang depresi, di Facebook, Instagram, status WhatsApp, banyak banget yang sedih, stres, galau, gelisah gitu. Setelah gue mencoba untuk baca buku dan merefleksikan ke diri gue sendiri bahwa kita depresi ketika hati kita sakit, ketika mental kita tuh lagi gak sehat, tubuh tuh pasti punya respon. Contohnya gue pernah mengalami hal yang seharusnya sedih itu harusnya down parah, tetapi di titik itu gue tuh nggak bisa ngerasain apa-apa, kayak mati rasa. Nah, kenapa sih satu waktu dada sebelah kiri gue tuh sakit gitu? Gue nggak tahu kenapa. Gue datang ke ahlinya, ternyata di situ dijelaskan bahwa gue tuh sebenarnya tuh lagi sedih, cuman gue berusaha untuk menutupi. Alam bawah sadar gue tuh berusaha menutupi. Yang gue tangkap adalah otak kita sendiri nih kadang nggak tahu kita tuh depresi atau enggak. Dan bersyukurlah kalian yang tahu kalau kalian tuh depresi. Nih banyak banget snap WA, di snap Instagram itu banyak banget
meme tuh itu humoris di depan lo, tetapi di dalam gue tuh gitu sedih gitu, ataupun semacam itu lo tahu lo depresi. Nah, ketika lo udah tahu tuh bakal lebih mudah buat cari jalan keluarnya. Kalau misalkan lo pernah ngalamin hal kayak gini, cepet deh datang ke psikolog. Jangan beranggapan bahwa ketika seseorang datang ke psikolog itu punya penyakit jiwa. No, enggak. Nah, datang ke psikolog itu bukan hal yang tabu lagi harusnya gitu. Di Indonesia tuh kayak masih jadi hal tabu banget kita datang ke psikolog, kita konseling ke psikolog gitu. Ditambah lagi biayanya lumayan mahal kan, bisa 1 jam 200.000, 1 jam 300.000 gitu. Tapi itu demi mental lo, karena ketika mental kita udah diserang, kesehatan fisik kita juga bisa diserang gitu. So buat kalian yang ngalamin, silahkan datang ke psikolog. Nah, berusaha ngomong sama diri lo sendiri. Lo tuh kenapa? Lo tuh gimana? Hari lo tuh baik apa enggak? Lo sedihnya kenapa? Setiap hari kalau ngaca tuh lo selalu bilang kayak gitu sama diri lo sendiri. Dan renungin baik-baik. Itu tadi udah dampaknya. Sekarang cara mengatasinya adalah yang pertama menurut gua berhenti menyalahkan diri sendiri. Jadi ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan, apa yang lo harapkan, berhenti menyalahkan diri lo sendiri. Karena gini teman-teman, dunia tuh nggak cuma berhenti di lo, dunia nggak cuma berhenti di mereka. Jadi jangan GR kalau semua orang itu mandang lo, semua orang merhatiin lo. No, gitu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Setiap manusia itu udah punya jatah gagalnya, udah punya jatah suksesnya. Tuhan tuh tahu kapan lo gagal, kapan lo berhasil. Dan tugas lo tuh apa? Tugas lo tuh cuman ngerancang hari ini, fokus hari ini. Untuk nggak usah mikirin berekspektasi ke masa depan lo tuh bakal kayak gini. It's boleh, cuman kalau lo terlalu berorientasi pada hasil dan lo nggak berorientasi pada proses, lo siap-siap kecewa aja. Kita sudah berorientasi pada hasil, kita udah mikirin, oh iya nanti gue tuh gini, wah udah enak duluan, tapi lo masih santai, ya udah siap-siap aja gagal. Sekarang ubah kehidupan lo menjadi lebih baik lagi, lebih positif lagi. Lo coba self-talk sebisa mungkin, bangun tidur lo ucapin apa yang lo pengenin dalam hidup lo. Misalkan nih, gue setiap bangun tidur ya selalu bilang, aku bahagia, aku bersyukur, aku kaya, aku bermanfaat untuk orang lain, dan lain-lain sebagainya. Repetisi itu artinya pengulangan, karena gue percaya banget repetisi ketika kita mengulang sesuatu, alam semesta tuh akan memberikan itu semua sama kita. Yang kedua, berhenti membanding-bandingkan diri lo dengan orang lain. Orang tuh gini, enak ya jadi dia, enak ya jadi lo gitu. Loh kenapa? Ya lo udah punya ini, lo punya pencapaian ini. Kebiasaan kita tuh bandingkan sama orang lain gitu. Gini coy, rumput tetangga tuh emang selalu hijau kita lihat kan. Kayak kita tuh selalu ngerasa rumput tetangga tuh hijau terus. Padahal apa? Bisa aja itu rumput sintetis. Nah artinya apa? Itu semua palsu. Fitrahnya manusia itu ingin dilihat bagus, ingin dilihat hebat oleh manusia lain. Itu fitrahnya manusia. Lo gak akan mungkin menunjukkan jelekan lo secara sukarela di hadapan umum. Gak akan mungkin. Jadi semuanya tuh palsu. Yang ada di Instagram itu palsu, yang ada di sosial media itu palsu. Yang asli adalah diri kita sendiri yang tahu. Terus yang ketiga ada toxic people. Nah, jadi hindari banget deh yang namanya toxic people, orang-orang yang suka bikin racun, orang-orang yang rendahin lo, orang-orang yang suka bully lo, yang kerjaannya tuh cuman gibahin. Hindari mereka. Stop kontak sama mereka nggak apa-apa. Lo ngeblokir kontak orang-orang yang bikin lo itu insecure, bikin lo itu overthinking, nggak apa-apa. Gue selalu punya prinsip bahwa satu kali dia ngomong oke, 2 kali oke, 3 kali gue langsung sikat. Gue tegasin bahwa lo gak berhak untuk menjelek-jelekan tubuh gue, lo gak berhak untuk menjelek-jelekan apa yang gue punya. Lo berhak menilai, dan penilaian lo cukup dalam hati lo aja, gak usah sampai membuli. Lo boleh mengkritik gue asalkan lo juga punya saran. Itu sih yang selalu gue tanamkan. Lakuin hal yang bikin lo bahagia.
Misalkan hobi lo baca buku, ya silahkan baca buku. Hobi lo jalan-jalan, silahkan jalan-jalan. Hobi lo main sepak bola, silahkan main sepak bola. Whatever, apapun itu. Cobain yoga, cobain workout di dalam rumah, gak usah keluar rumah. Apalagi sekarang lagi COVID, jadi gak ada alasan buat gak olahraga, gak ada alasan lo gak punya sepeda buat workout. Lo bisa workout di rumah, banyak banget tutorial workout di YouTube. Menurut penelitian juga, ketika kita olahraga, kita tuh akan merasakan efek bahagia kayak kita tuh makan coklat. Yang selanjutnya punya kalimat ajaib. Kalau gue nih, biasanya kalimat ajaibnya tuh gini. Setiap kali gue dapat masalah, setiap kali gue insecure, gue selalu bilang everything will be fine, semuanya akan baik-baik aja, asalkan lo tetap balik sama yang di atas. Apapun agama lo gitu, lo wajib banget cerita sama Tuhan. Mungkin yang agamanya Islam, lo sholat, karena curhat paling baik adalah curhat sama Allah. Ketika lo curhat sama Allah, ketika lo ngeluh sama Allah, jatuhnya tuh ibadah. Ketika kita punya problem, ketika kita ngerasa insecure, kita wajib banget curhat sama Tuhan gitu, karena Tuhan tuh zat yang paling deket sama kita. Kalau misalkan kita nggak curhat sama yang paling deket sama kita, gimana perasaannya? Ketika lo punya sahabat dan sahabat lo selalu cerita sama lo, masalah apapun cerita sama lo ngerasa lo dihargai kan? Lo ngerasa lo tuh dibutuhkan, lo ngerasa lo tuh berharga. Nah sama gitu, Tuhan pun seperti itu. Tuhan berhak mendengar cerita lo. Tuhan ingin lo tuh ngeluh sama dia, menjadi lebih baik. Nah, maksudnya gimana menjadi lebih baik? Kalau lo ngerasa insecure karena lo bodoh, lo belajar. Lo ngerasa insecure karena lo gemuk, lo langsingin tubuh lo. Tujuannya adalah untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Misalkan lo langsing, lo gemuk nih, tapi lo pengen kurus. Tapi motivasi lo tuh buat orang itu terus gitu. Lo harus mikirin kesehatan lo juga ketika lo ingin melakukan suatu perubahan. Yang terutama adalah lo suka gak dengan perubahan itu? Nyaman gak dengan perubahan itu? Ketika lo berhasil berubah, siapa yang bakal bahagia? Gue atau mereka? Itu perlu dipertanyakan. Kita harus tahu bahagia kita tuh apa. Jangan pernah fokus mendengarkan omongan orang lain. Terakhir banget adalah bersyukur. Karena gue yakin insecure hadir saat kita kufur dengan syukur. Artinya ketika kita jarang bersyukur, ketika kita ngeluh terus, ketika kita lupa dengan nikmat-nikmat Tuhan yang Tuhan berikan ke kita dibutakan sama sosial media, sama fake-nya dunia fantasi, maka bersyukur itu akan hilang. Bawaannya tuh kurang terus. Lo udah diterima di universitas yang lo pengen, tapi lo tuh aduh kenapa gue di sini sih gitu, kenapa gue nggak di sana aja. Banyak orang yang pengen masuk situ. Ketika lo sudah mendapatkan handphone yang lo pengen, smartphone yang lo pengen, lo masih kurang. Aduh, kenapa ya gue gak nabung lagi buat beli yang lebih bagus. Ketika lo udah punya baju bagus, duh kenapa sih baju gue norak banget. Selebgram itu bajunya keren banget, gue jadi pengen beli biar samaan. Lo lupa bahwa di bawah lo yang gak punya baju banyak, yang gak punya HP buat belajar banyak, yang belum diterima di universitas banyak banget. Coba deh bersyukur. Apapun kejadiannya, gue selalu mengucapkan alhamdulillah. Gue jatuh kemarin, alhamdulillah ya, gue disadarin sama Allah bahwa kecepatan segini aja gue jatuh. Gimana kalau kecepatan gue tuh tinggi, keadaan tubuh gue pasti akan lebih parah. Apapun yang udah terjadi hari ini, tetap bersyukur, tetap jalani hidup itu ya tetap positif. Dan self talk, kamu udah bersyukur belum hari ini? Hal-hal simpel kayak gitu yang kita tahu diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Itu aja tadi penyebab insecure tentang segala macem. Kalau misalkan lo rasa insecure, coba deh lo telaah lagi apa yang salah dalam pemikiran lo. Coba bersyukur, coba lebih dekat dengan Tuhan. Oke? Kritik dan saran dipersilahkan. Next episode mau bahas apa? Silahkan ditulis di kolom